got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Karimah dari kelas 11 MIPA 2, kelompok 3, ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai bidang ekonomi pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Bidang ekonomi pada masa datangnya penjajahan bangsa Eropa, masyarakat Indonesia sudah diperkenalkan dengan mata uang Raffles untuk menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javos Bank yang didirikan di Batavia pada tahun 1821. Kebijakan ini menerapkan aturan bahwa semua tanah merupakan milik pemerintah, sementara penduduk harus menyewa dan membayar pajak sewa tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa pemerintahannya, Raffles menerapkan pemerintahan yang bercorak liberal. Dikarenakan sistem sewa tanah membebaskan rakyat untuk menyewa dan mengatur lahan pertanian yang dimiliki tanpa diberi batasan untuk memenuhi jumlah produksi. Adapun kebijakan pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Jalan raya ini muncul dan berkembang sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan dari sistem tanam paksa dan hasil perkebunan yang ada. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini. Upaya bangsa-bangsa Eropa menguasai sumber daya alam Indonesia menyebabkan sistem perekonomian di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa terjadi komersialisasi ekonomi dan industrialisasi. Komersialisasi ekonomi terjadi karena hasil perkebunan seperti kopi, teh, kapas, tebu, dan kina meningkat. Perkembangan perkebunan mendorong terjadinya industrialisasi yang merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nasya Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aspek ekonomi pada masa penjajahan Portugis. Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan dengan rempah-rempah yang berharga, dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan, khususnya rempah-rempah, menjadi komoditi ekonomi negaranya. Hal ini membuat Portugis banyak melakukan perjanjian-perjanjian dengan kerajaan di Indonesia dilakukan untuk mendapatkan komoditi perdagangan rempah-rempah. Pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat menjadi bagian dari eksploitasi Portugis. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam dikarenakan Belanda mengambil alih kekuasaan sampai 350 tahun lamanya. Halo, di sini Taufik Variansa akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi pada masa penjajahan Spanyol 1521 sampai 1692. Nah, setelah kedatangan Portugis dan sebelum kedatangan Belanda, Indonesia juga pernah didatangi bangsa Spanyol. Spanyol tak sempat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara. Di Indonesia, Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Bahkan, Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dulu dibanding Portugis. Namun, pelayar Spanyol, Christopher Columbus, tidak berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore. Sejak saat itu, terjalin kerjasama antara Spanyol dan Tidore mengenai hal perdagangan atau perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardika Kalamullah akan menjelaskan mengenai bidang ekonomi pada masa penjajahan Belanda. D. Aspek ekonomi pada masa penjajahan Belanda 1602 hingga 1942. Kemajuan distribusi lantaran dibangunnya sarana transportasi di seluruh kawasan perkebunan
Salah satu kebijakan Belanda yang diterapkan di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur sarana transportasi. Dampak penjajahan Belanda memunculkan penerapan ekonomi liberal pada tahun 1870. Ekonomi liberal dapat dikatakan sebagai ekonomi mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian. Penerapan ekonomi liberal di Hindia Belanda dipengaruhi oleh pemberlakuan Undang-Undang Agraria sebagai peraturan dasar bagi liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda. Peraturan tersebut mengubah ekonomi monopoli menjadi ekonomi liberal. Dalam masa tulisan Belanda selama 350 tahun, Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi. Salah satunya dengan dibentuknya Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Untuk memudahkan aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak oktroi yang antara lain meliputi A. Hak mencetak uang, B. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, C. Hak menyatakan perang dan damai, D. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri, E. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja. Hak-hak itu seolah melegalkan keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda. Namun demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditas-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Hai, di sini saya Nabila Thohirah akan menjelaskan tentang Inggris mulai menduduki Indonesia pada tahun 1811 dan menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Beberapa kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi yaitu 1. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan sistem pajak. Yang kedua, memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Yang ketiga, melaksanakan monopoli garam. Yang keempat, menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. Yang kelima, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. Yang terakhir, memberlakukan sistem sewa tanah atau land rent system. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Raffles mendapat berbagai kendala, di antaranya 1. Budaya dan kebiasaan petani yang sulit diubah. Yang kedua, kurangnya pengawasan pemerintah. 3. Peran kepala desa lebih kuat daripada asisten residen. Yang keempat, Raffles sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Pada akhirnya, pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan berarti, sedangkan rakyat Indonesia tetap menderita. Hai, saya Anissa Suci Rahmawati. Saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dan positif dalam bidang ekonomi pada masa penjajahan. Jadi dampak positif dari masa penjajahan bangsa Eropa yang dapat kita ambil adalah kita dapat mengetahui uang kertas dan logam, sehingga mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javans Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selain itu, kita juga dapat mengetahui serangkaian pajak mulai dari pajak hasil bumi, pajak rempah dan juga pajak lain-lainnya, sehingga kita dapat mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. Selanjutnya, adapun kehidupan perekonomian akibat pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan
yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Dengan adanya transportasi pada masa itu, kita memiliki dan mengetahui kereta api dan kapal uap yang dapat digunakan pada masa kini. Adapun dampak negatifnya, setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Eropa beralih keinginan untuk menjajah bangsa Indonesia sehingga terjadilah peperangan di mana-mana. Adapun dampak negatif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia, yang akhirnya banyak menelan korban para warga Indonesia.